Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Fitri. Nah, sekarang kita bahas tentang pemakaian tanda hubung atau penggunaan tanda hubung ya. Langsung aja teman-teman, kita bahas ya. Yang pertama, tanda hubung itu untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, biasanya teman-teman itu kan kalau nulis udah sampai pojok di barisan, teman-teman akan ganti barisan ke barisan selanjutnya kan. Nah, itu dihubungkan menggunakan tanda hubung ya. Nah, itu contohnya ada di sini. Di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nah, karena ini tuh ceritanya kalau di buku itu ini tuh udah akhir dari barisan ya. Jadi dilanjutkan ke bawahnya itu cara, nah tapi dihubungkan menggunakan tanda hubung gitu. Kalau misalnya ini barisnya masih berlanjut, itu langsung saja cara. Tapi karena ini udah mentok ya teman-teman, harus ganti baris baru, itu dihubungkan atau dipisah menggunakan tanda hubung cara baru gitu teman-teman. Yang kedua, menyambung unsur kata ulang, tanggal, bulan, dan tahun atau huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Nah, di sini kata ulangnya itu contohnya anak-anak. Nah, jadi penggunaan kata anak-anak, nah seperti ini. Biasanya teman-teman suka pakai seperti ini ya. Nah, ini itu tidak tepat ya teman-teman. Nah, kata ulang itu dihubungkannya menggunakan tanda hubung. Lalu di sini untuk menghubungkan unsur tanggal, bulan, dan tahun juga menggunakan tanda hubung ya, 11/11/2013. 11 tanggal 11 bulan 11 tahun 2013. Nah, untuk dieja satu-satu hurufnya itu menggunakan tanda hubung juga teman-teman. Jadi PANITIA gitu. Yang selanjutnya, tanda hubung ini dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Nah, di sini contohnya ini ingin memperjelas evolusi. Jadi berevolusi. Jadi ingin diperjelas si bagian katanya. 25 ribuan. Artinya 25.000 kali 25 kali 1000. Gitu. Oke, yang selanjutnya ini merangkai dua unsur yang berbeda. Nah, teman-teman biasanya kesulitan di tanda hubung yang ini ya, fungsi tanda hubung merangkai dua unsur yang berbeda. Nah, di sini contoh dua unsur yang berbeda itu se dengan kata berlawanan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, kata atau imbuhan dengan singkatan, kata dengan kata ganti Tuhan, huruf dengan angka, kata gantiku, mu, dan nya dengan singkatan. Tidak dipakai di antara huruf dengan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Nah, jadi kalau misalnya se itu bentuk terikat ya teman-teman. Nah, bentuk terikat itu tapi ketika dia menghadapi huruf kapital di depannya itu harus menggunakan atau dihubungkannya menggunakan tanda hubung. Misalnya di sini se-Indonesia atau misalnya se-RT, se-RW ya, se-kecamatan misalnya. Itu kan diawali menggunakan tanda ini ya, huruf se-kecamatan Banjaran misalnya. Itu kan diawali diawali huruf kapital, maaf. Jadi se-nya di situ bentuk terikatnya itu harus dihubungkan menggunakan tanda hubung. Beda dengan misalnya non migas misalnya. Karena ini itu kata dasar dan dia itu tidak huruf kapital di depannya. Sehingga ini meskipun dia bentuk terikat, dia itu penulisannya tetap dirangkai dengan kata setelahnya gitu atau sebelumnya. Peringkat kedua ini urutan ya. Nah, urutan juga dihubungkannya menggunakan tanda hubung. Tahun 1950-an. Nah, ini ada angka dan an, itu dua unsur yang berbeda. Nah, dihubungkannya itu menggunakan tanda hubung. Hari H di SKK. Nah, SK-nya ini kan singkatan nih. K-nya itu adalah imbuhan. Jadi di SK-kan itu berturut-turut menggunakan tanda hubung. Ciptaannya, nahnya di sini merujuk pada Tuhan, sehingga
nya di situ, n-nya itu unsur pertama dari nya itu menggunakan huruf kapital karena rujukannya pada Tuhan gitu teman-teman. S1 sarjana ya. KTP-mu. Nah, biasanya untuk kata ini ya, kata ganti ku mudanya ini masih bingung teman-teman. Nah, kalau misalnya ingat aja kalau misalnya dia itu bukan singkatan dan tidak ada huruf kapital, itu teman-teman penulisan kata gantinya dirangkai. Misalnya bukunya, rumahku. Nah, ini penulisannya dirangkai meskipun kata ganti ya, tapi kalau di sini contohnya ada KTP-mu. Nah, KTP itu singkatan sehingga harus dihubungkannya itu menggunakan tanda hubung. KTP-mu. Jadi tidak bisa ditulis KTP-mu, tidak bisa ditulis serangkai karena ini singkatan dan kapital ya di sini. Jadi harus dirangkainya menggunakan tanda hubung. P3K. Nah, jadi kalau misalnya ada huruf dan angka itu tidak perlu dihubungkan menggunakan tanda hubung. P3K itu apa? Teman-teman, pertolongan pertama pada kecelakaan. Misalnya ada P2M. Nah, ini karena ada huruf dan angka ini tidak perlu digabung, ditulisnya tidak perlu menggunakan tanda hubung. Pekan Pengabdian Mahasiswa. Gitu. Nah, yang terakhir untuk penulisan atau pemakaian tanda hubung itu, nah tanda hubung ini berfungsi untuk merangkai bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, di sini contohnya ada bahasa Jawa ya. Disawoni artinya itu didatangi. Nah, di sini, nah dan sawoni ini dipisah penulisannya menggunakan tanda hubung. Nah, sawoni ini harusnya menggunakan huruf miring karena bahasa daerah. Merecall, menyaimbuhan, recallnya itu adalah bahasa asing sehingga penulisannya harus dimiringkan dan digunakan tanda hubung untuk menghubungkan dua unsur yang berbeda ini. Nah, gitu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di Asgram atau bisa tanyakan ke akun Cerebrum yang lain ya. Jangan lupa dibuka lagi ya FYP-nya teman-teman. Perbanyak latihannya karena belajar saja tidak cukup. Sekarang teman-teman kita bahas penggunaan tanda koma ya. Tanda baca koma. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita ke nomor 1. Nah, pemakaian atau penggunaan tanda koma itu untuk memisahkan unsur-unsur perincian. Ia membeli, contohnya ya, ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk. Nah, teman-teman harus diingat ya, nih di sini ada pepaya dan jeruk. Nah, biasanya kan ia membeli pisang, koma pepaya, dan jeruk. Nah, komanya itu biasanya sering tertinggal ya. Ini sedikit nyambung ke penggunaan tanda koma ya. Nah, seharusnya karena ini perincian itu pepaya, koma, dan jeruk. Nah, yang tepatnya seperti ini ya. Nah, ini itu unsur perincian sehingga menggunakan atau dipisahkan unsur-unsur perinciannya menggunakan tanda koma. Gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya ia membeli aneka buah, nah buah apa aja itu perinciannya itu setelah tanda titik 2. Misalnya ia membeli aneka buah. Misalnya aneka buahnya apa aja? Aneka buahnya itu ada pisang, koma, pepaya, koma, dan jeruk. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kedua, tanda koma itu dipakai sebelum kata hubung pertentangan. Atau biasanya kalau tetapi ini identik dengan konjungsi intrakalimat. Saya mau, tetapi kamu tidak. Jadi sebelum konjungsi pertentangan ini, komanya itu di sebelum konjungsinya. Yang selanjutnya, pemakaian tanda koma itu untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tapi kalau misalnya induk kalimat mendahului anak kalimat, itu tidak perlu menggunakan tanda koma.
di sini contohnya kalau diundang saya akan datang. Nah, kalau diundang ini adalah anak kalimat sehingga harus dipisahkan dengan induk kalimatnya menggunakan tanda baca koma. Nah, yang di bawah saya akan datang kalau diundang itu anak kalimatnya di belakang. Ini induk kalimatnya itu di depan ya. Sehingga tidak perlu penggunaan tanda koma. Yang selanjutnya, tanda koma ini digunakan untuk memisahkan penghubung antar kalimat. Nah, di sini contohnya, jadi wajar kalau dia memang menjadi bintang pelajar. Nah, ini pernyataan diakhiri oleh tanda titik ya. Nah, di sini yang perlu dilihat itu ada konjungsi antar kalimat. Jadi setelah konjungsinya ada penggunaan tanda koma. Jadi koma. Misalnya lagi contohnya oleh karena itu, koma. Biasanya teman-teman sering banget lihat di teks itu contoh konjungsi antar kalimat ini, namun, koma. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dia adalah konjungsi intra kalimat, komanya itu diletakkan sebelum konjungsi. Tapi kalau konjungsi antar kalimat itu setelah konjungsi. Namun, koma, jadi, koma, oleh karena itu, koma, walaupun demikian, koma, misalnya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Memisahkan kata seru dan kata sapaan. Oh, begitu. Nah, ini kata seru ya. Oh, koma ya. Dia baik sekali, Bu. Nah, Bu di sini itu kata sapaan, teman-teman, sehingga B-nya itu harus menggunakan huruf kapital. Ini nyinggung sedikit ya ke penggunaan huruf kapital juga. Gitu, karena di sini ada penggunaan kata sapaan itu harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Yang selanjutnya memisahkan petikan langsung. Nah, tidak dipakai bila sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Nah, biasanya di dalam teks kutipan langsung ya, atau di dalam teks drama biasanya juga ada ya kutipan langsung seperti ini. Di sini contohnya, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma ya. Di sini penggunaan tanda koma. Kata nenek saya, koma, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi untuk memisahkan petikan langsung. Nah, tapi kita lihat di contoh selanjutnya, itu di dalam petikan langsung sudah ada tanda tanya, sehingga tidak perlu menggunakan tanda koma. Di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Seperti itu. Jadi tidak perlu di mana saudara tinggal, tanda tanya, lalu tanda koma. Gitu teman-teman. Yang selanjutnya, di antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat, dan tanggal. Nah, di sini ada saudara Abdullah, koma, ini kan nama dan alamat ya, Jakarta 13130. Nah, ini dipisahkan untuk di antara nama dan alamat. Nah, bagian alamat, nah misalnya di sini contohnya Universitas Ali, Jalan Burung, Jakarta, Indonesia. Jadi dipisahkan untuk digunakan untuk memisahkan unsur-unsur ini ya, pemisahan di antara alamat gitu ya, unsur dalam penulisan alamat. Yang selanjutnya itu Jakarta 17 Agustus 1945, ini juga tanggal dan tempat ya. Ini dipisahkan menggunakan tanda koma. Yang selanjutnya tanda koma ini digunakan untuk memisahkan di antara nama orang dan gelar akademis. Nah, di sini ada Nyonya Siti MS, SHMH gitu. Nah, di sini seharusnya Nyonya Siti itu Nyonya Siti MS, di sini koma ya. Nah, ini tuh SH sarjana hukum, MH-nya magister hukum gitu, teman-teman. Jadi dipisahkan digunakan untuk memisahkan nama dan gelar akademis. Yang selanjutnya ini digunakan untuk di antara bilangan bulat dan angka desimal. Nah, di sini bilangan bulatnya ada 27, angka desimalnya itu kan 0,3 ya. Jadi 27,3. Nah, ini desimalnya itu dipisahkannya menggunakan tanda koma. Ini itu keterangan lanjutannya itu ada 500,50
rupiah di sini. Nah, ini 50-nya itu kan desimal ya teman-teman, bulatnya itu 500, jadi dipisahkannya menggunakan tanda koma seperti itu teman-teman. Kita langsung lanjut lagi ke penggunaan tanda koma yang selanjutnya, itu dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau aposisi. Di sini contohnya, Soekarno, Presiden RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Nah, di sini Soekarno, Presiden RI ini adalah keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contoh lainnya misalnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Nah, pakai tanda koma ya, koma. Siapa Gubernur Jawa Barat? Ridwan Kamil. Misalnya merupakan pemimpin yang dikagumi oleh masyarakatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu lanjut ke tanda koma, pemakaian tanda koma yang terakhir di sini. Tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat, tapi penggunaan ini opsional ya teman-teman. Di sini contohnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus latihan ya, karena belajar saja tidak cukup. Sekarang kita akan bahas pemakaian tanda kurung. Nah, pemakaian tanda kurung ini sebenarnya gampang banget teman-teman. Langsung aja kita langsung ke nomor 1, fungsi atau pemakaian tanda kurung. Nah, tanda kurung itu berfungsi untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Nah, agar lebih mudah kita lihat langsung saja ke contohnya. Warga baru itu belum memiliki KTP. Nah, KTP di sini itu ditambahkan penjelasan atau keterangan. Jadi KTP yang dimaksud itu kartu tanda penduduk gitu ya. Yang selanjutnya ini ada lokakarya atau workshop, itu diadakan di Manado. Nah, ini itu keterangan tambahan dari lokakarya gitu ya. Yang kedua, fungsi dari atau pemakaian dari tanda kurung itu untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Nah, di sini Sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Nah, sebenarnya kalimat utamanya itu tentang sajak yang berjudul Ubud, tapi di sini dikasih keterangan penjelasan bahwa Ubud itu nama tempat yang terkenal di Bali gitu. Jadi keterangan ini itu bukan bagian utama kalimat. Yang selanjutnya, mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Nah, contohnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Jadi kan teman-teman sudah tahu bahwa Transjakarta itu bus ya. Jadi ketika dihilangkan, semua akan paham. Jadi tidak akan membedakan makna gitu. Jadi maknanya akan sama ketika kata bus ini dihadirkan atau tidak dihadirkan di dalam kalimat ini, karena semua sudah tahu bahwa Transjakarta adalah bus. Seperti itu. Yang terakhir, pemakaian tanda kurung ini untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Di sini contohnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Nah, ini itu pemerincian di kalimat ini gitu. Jadi untuk mengapit huruf, ini kan hurufnya A nih, diapit oleh tanda kurung. Seperti itu teman-teman. Mudah sekali kan? Nah teman-teman, untuk tanda baca yang lainnya bisa dicek di video-video sebelumnya ya. Video ini sampai sini saja teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Nah, kali ini kita akan bahas penggunaan atau pemakaian tanda petik dan petik tunggal. Nah, tanda petik itu seperti ini ya. Ini petik tunggal. Teman-teman biasanya taunya tanda petik 2 ya, tanda petik 2 dan petik tunggal.
Langsung aja teman-teman kita lihat pemakaian tanda petik ya. Tanda petik itu digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, bahkan tertulis lain. Nah, di sini contohnya itu merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Nah, ini adalah petikan langsung yang diambil dari ujaran Bung Tomo dalam pidatonya gitu ya. Sehingga merdeka atau mati ini menggunakan tanda petik. Yang selanjutnya, penggunaan tanda petik digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya di sini sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Nah, itu pahlawanku adalah judul sajak, sehingga penulisannya harus diapit menggunakan tanda petik. Contoh selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, atau misalnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, judul lagunya itu diapit menggunakan tanda petik ya teman-teman. Yang selanjutnya, penggunaan tanda petik itu digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus nih. Tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, maksudnya tetikus itu kan kurang dikenal ya, kita lebih kenalnya dengan sebutan mouse gitu ya. Nah, padanan dari mouse itu kan tetikus, tapi kan belum banyak yang tahu bahwa padanan mouse adalah tetikus, sehingga penulisannya itu diapit menggunakan tanda petik ya. Tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Yang selanjutnya ini contohnya, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, amplop di sini bermakna itu uang tip atau uang suapan ya. Jadi ada makna lain dari makna amplop itu sendiri gitu. Jadi mempunyai arti khusus, sehingga amplop di sini penulisannya harus diapit menggunakan tanda petik. Yang selanjutnya tanda petik tunggal nih teman-teman. Tanda petik tunggal itu digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi intinya kalau misalnya ada petik 2, nah kita mau mengutip lagi di dalam petik 2 atau tanda petik ini, kita menggunakan tanda petik tunggal karena sebelumnya sudah ada tanda petik ini. Gitu teman-teman. Nah, di sini contohnya, tanya dia, aku dengar bunyi kring-kring tadi. Nah, di sini kring-kring ini kan ada ini ya, dikhususkan gitu, kring-kring, bunyi kring-kring. Nah, karena di sini sudah ada tanda petik, sehingga di dalamnya ini mengutipnya itu menggunakan tanda petik tunggal. Ku dengar teriak anakku, ibu bapak pulang. Dan rasa letihku senyap seketika, ujar Pak Hamdan. Gitu teman-teman. Jadi ketika sudah ada tanda petik di dalam kalimat, nah teman-teman ingin mengutip lagi, nah teman-teman menggunakan tanda petik tunggal. Gitu. Yang selanjutnya, mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Nah, di sini contohnya tergugat. Nah, tergugat itu kan maknanya adalah orang yang digugat gitu. Jadi langsung dijabarkan bahwa tergugat adalah yang digugat gitu. Di sini ada policy yang artinya kebijakan atau money politik. Itu misalnya seperti ini. Money politik. Nah, pakai tanda petik tunggal. Politik uang. Gitu teman-teman. Nah, sampai sini paham kan perbedaan penggunaan tanda petik dan petik tunggal. Nah, video ini cukup sekian ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman cek lagi PUEB-nya, lalu teman-teman aplikasikan hasil bacaan teman-teman di latihan soal, karena belajar saja tidak cukup teman-teman.
Nah, sekarang kita bahas penggunaan atau pemakaian tanda pisah ya. Yang pertama, tanda pisah itu digunakan untuk membatasi atau menegaskan keterangan penjelas atau keterangan aposisi. Di sini contohnya itu yang pertama ada kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, kalau misalnya dibaca itu terlihat tidak padan ya, tidak padan. Nah, tapi karena di sini itu maksudnya adalah membatasi atau menegaskan keterangan. Jadi ini bisa dipahami gitu ketika kita menggunakan tanda pisah. Jika tidak menggunakan tanda pisah, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, maknanya akan jadi bingung pada pembaca ya. Nah, jadi kemerdekaan bangsa itu, nah ini tuh dibatasi ya, dan dijelaskan dan ditegaskan, saya yakin akan tercapai. Nah, tercapai itu dijelaskan kembali. Nah, akan tercapai jika diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri gitu teman-teman. Yang selanjutnya contohnya itu ini ada keterangan tambahan ya, keterangan penjelas. Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Nah, Soekarno-Hatta proklamator kemerdekaan RI itu adalah keterangan tambahan ya. Nah, ini itu tanda pisahnya bisa diganti menggunakan tanda koma, teman-teman. Jadi Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya tanda pisah itu digunakan di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, teman-teman harus ingat ya, sampai dengan atau sampai ke. Nah, teman-teman biasanya salah nih. Saya tanggal 5 sampai 10 April 2013. Nah, biasanya teman-teman itu menggunakannya tanda hubung ya. 5 sampai 10 April. Nah, seharusnya itu 5. Nah, ini bisa menggunakan dua tanda hubung atau langsung tanda pisah. 5 sampai 10 April 2013 seperti itu. Jakarta, Bandung. Nah, ini berarti sampai dengan atau sampai ke kan maknanya. Jadi dihubungkannya itu bukan menggunakan tanda hubung ya, tapi menggunakan tanda pisah. Gitu, teman-teman. Mudah sekali kan? Nah, semoga teman-teman ketika sudah menyaksikan video ini teman-teman bisa mudah membedakan penggunaan tanda pisah dan tanda hubung ya. Jangan lupa untuk terus latihan karena belajar saja tidak cukup. Sekarang kita bahas tentang pemakaian atau penggunaan tanda titik ya. Nah, tanda titik ini masuk ke penggunaan atau pemakaian tanda baca. Langsung aja ke nomor pertama. Tanda titik itu dipakai di akhir kalimat pernyataan. Nah, di sini contoh pernyataan itu ada mereka duduk di sana. Nah, akhir pernyataan itu diakhiri menggunakan tanda titik ya. Yang selanjutnya, tanda titik itu tidak dipakai pada akhir judul. Nah, di sini ada judulnya itu acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini tidak diakhiri oleh tanda titik ya. Jadi, kalau penulisan judul itu tidak perlu diakhiri oleh tanda titik. Nah, tanda titik juga tidak dipakai pada akhir alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Jadi misalnya pengirimnya itu Fitri Kurniasi. Nah, di belakang Kurniasi itu tidak perlu menggunakan tanda titik atau tidak perlu diakhiri menggunakan tanda titik. Jadi langsung saja Fitri Kurniasi. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh tanggal surat ya. Jakarta 15 Mei 2013. Nah, setelah tahun 2013 ini tidak perlu tanda titik, teman-teman. Nah, itu pemakaian nomor 1, nomor 2 itu setelah angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, di sini contohnya itu biasanya teman-teman bisa menemukannya di karya ilmiah ya. Di karya ilmiah atau proposal, skripsi, tesis dan lain-lain ya. Nah, di sini misalnya pendahuluan.
Nah, 1 Romawi dirangkai dengan tanda titik. Tidak dipakai pada akhir nomor yang lebih dari 1 angka atau sudah bertanda kurung. Nah, jadi penulisan 1.1 di belakang 1 itu tidak perlu menggunakan tanda titik lagi. Nah, di sini juga yang A ya. Budaya itu tidak perlu menggunakan tanda titik karena sudah ada tanda kurung, teman-teman. Tidak dipakai setelah angka pada judul tabel atau gambar. Biasanya dalam karya ilmiah itu ada penggunaan tabel. Misalnya ada tabel 1. Nah, 1 itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Jadi cukup tabel 1 langsung nama tabelnya apa. Di sini misalnya nama tabelnya itu kondisi kebahasaan di Indonesia. Nah, contoh gambarnya itu misalnya gambar 4.1. Nah, misalnya di sini ada gambar ya. Nah, misalnya di sini ada gambar, teman-teman. Nah, di sini tinggal ditulis gambar 4.1. Misalnya gambarnya apa? Misalnya sikap masyarakat berdasarkan usia nih contohnya. Nah, jadi setelah tanda 1 ini dan setelah gambar itu tidak perlu menggunakan tanda titik gitu. Langsung ke pemakaian tanda titik yang nomor 3, itu memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Nah, biasanya kan teman-teman taunya itu penulisan jam itu menggunakan tanda titik 2 ya. Sebetulnya itu keliru ya. Penulisan yang tepat itu menggunakan tanda titik. Biasanya teman-teman itu misalnya masuk pukul 7.00 ya. Nah, ini keliru ya teman-teman, harusnya 7.00 seperti ini. Yang nomor 4, memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Tidak dipakai bila angka tidak menunjukkan jumlah. Nah, di sini peserta ke 4.511 dari 5.422 peserta. Nah, ini itu menunjukkan jumlah ya, sedangkan yang ini tahun 1945, rekening nomor 123456789 itu tidak menunjukkan jumlah. Jadi ini tidak perlu dipisahkan menggunakan tanda titik. Nah, untuk tanda titik pemakaiannya cukup segitu ya teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus latihan teman-teman, karena belajar saja tidak cukup ya. Sekarang kita bahas pemakaian tanda titik 2 ya. Nah, tanda titik 2 ini termasuk ke dalam tanda baca. Oke, kita langsung aja bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, itu pemakaian tanda titik 2 pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Nah, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, gimana sih? Masih bingung kan? Oke, kita langsung aja kita lihat contohnya, oke? Di sini di pinggir teman-teman ada kolom contoh ya. Ada kolom contoh. Nah, pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Nah, di sini contohnya mereka memerlukan perabot rumah tangga. Nah, perabot rumah tangganya itu apa sih? Nah, ini dirincikan. Perabot rumah tangga itu yang diperlukan itu ada kursi, meja, dan lemari. Jadi ketika ada suatu yang dirincikan itu menggunakan titik 2, tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini ditulis tanpa spasi kecuali di poin 2 dan 3. Nanti kita bahas ya satu-satu dulu. Nah, sampai sini paham kan? Contoh lainnya misalnya tidak ada pilihan lain. Nah, pilihannya itu ada apa aja sih? Nah, ini pakai titik 2 ya. Nah, tanda titik 2 itu harus ditulis tanpa spasi, jadi mengikuti kata setelahnya. Nah, seperti ini. Tidak ada pilihan lain. Nah, pilihan lainnya apa sih? Misalnya
merdeka atau mati. Nah, ini kan perincian dari pilihan lain ya. Pilihan lainnya itu apa? Merdeka atau mati. Nah, ini tuh perincian dari yang ini. Gitu, teman-teman. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 itu, belum. Yang ini ya, yang penggunaan tanda titik 2 itu tidak dipakai jika perincian atau penjelasan merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Nah, di sini contohnya kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Karena ini langsung menyebutkan perinciannya yang dibutuhkan itu, jadi tidak perlu menggunakan titik 2. Jadi misalnya kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Misalnya itu di kulkas ada buah kiwi, mangga, dan delima, misalnya seperti itu. Jadi langsung dirincikan hal yang ingin dirincikannya gitu. Tapi kalau misalnya yang A itu ada di sini ada frasa rumah tangga ya. Rumah tangga itu dirincikan. Jadi perabot apa yang diperlukan, perabot rumah tangga apa gitu. Jadi dirincikan. Paham kan? Oke, kita lanjut ke nomor 2, pemakaian tanda titik 2 sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian ini bisa penjelasan atau penggambaran. Nah, biar lebih gampangnya kita lihat contohnya. Misalnya ketuanya di sini Ahmad Wijaya, sekretarisnya Siti Aryani. Nah, kenapa tanda titik 2 itu kan seharusnya tadi ya tanda titik 2 ditulis itu serangkai dengan kata sebelumnya atau unsur sebelumnya. Tapi ketika poin 2 dan 3 itu ditulis sejajar karena di sini ada pemberian atau penjelasan. Nah, di sini biasanya teman-teman bisa menemukannya di penulisan biodata ya, contoh lainnya. Atau misalnya pembicara, misalnya pembicaranya siapa? Titik 2. Lalu moderator misalnya ya. Nah, karena kan ini kedua ini itu ungkapan yang memerlukan pemberian ya. Makanya kenapa bisa ditulis sejajar saja seperti ini. Gitu. Lanjut ke poin nomor 3. Sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan dalam naskah drama. Nah, teman-teman juga udah nggak asing kan sama naskah drama. Nah, biasanya di dalam naskah drama itu ada tokoh ya. Nah, tokoh lalu setelah tokoh ada dialog tokoh. Nah, dialog tokohnya ini diberi tanda titik 2. Nah, di sini sama kan dengan poin 2 karena ini itu ada penjelasan lebih lanjut. Jadi tanda titik 2-nya tidak apa-apa untuk ditulis sejajar. Jadi tidak dirangkai dengan kata atau unsur sebelumnya gitu. Di sini ada contohnya, Ibu bawa koper ini nak. Nah, Amir, baik Bu. Nah, sampai situ paham kan? Kita lanjut ke poin terakhir dari pemakaian tanda titik 2 di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, dan judul dan anak judul suatu karangan. Nah, di sini kita lihat di akhir ini ada bilangan 2008.28. Nah, 2008 itu langsung diberi tanda titik 2. Jadi ditulis serangka ya. Nah, 8 ini bacanya gimana? Nah, ini 2008 ini tahun. Dan 8 ini bisa ke halaman ya rujukannya. Biasanya kalau misalnya di dalam penulisan karya ilmiah juga sering ditemukan misalnya 1994 172. Nah, 172 di sini itu rujukannya ke halaman ia mengutip gitu. Contoh yang lain itu di antara surah dan ayat dalam kitab. Nah, di sini surahnya itu surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Nah, ini ditulisnya serangka ya dengan unsur sebelumnya atau kata sebelumnya. 2 sampai 5. Yang terakhir
ini ada di antara judul dan anak judul suatu karangan. Nah, dari pemburu ke terapeutik, antologi cerpen Nusantara. Nah, ini itu judul, induk judul ya. Dan ininya anak judul. Gitu. Nah, untuk tanda titik 2 pemakaiannya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bisa tanya ke Asgram juga ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk terus latihan karena belajar saja tidak cukup. Nah, sekarang kita akan membahas penggunaan atau pemakaian tanda titik koma. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, tanda titik koma itu digunakan untuk pengganti kata hubung pemisah antar bagian setara dalam kalimat majemuk. Jadi, bisa diganti. Jadi, tanda titik koma ini menggantikan fungsi konjungsi koordinatif atau konjungsi majemuk setara. Nah, di sini contohnya hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Nah, ini tuh tanda titik komanya itu bisa diganti menggunakan konjungsi dan misalnya ya. Hari sudah malam dan anak-anak masih membaca buku. Yang contoh selanjutnya itu ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Nah, ini masih setara ya fungsi kalimatnya. Nah, ini tuh bisa diganti menggunakan konjungsi koordinatif. Contohnya, ayah menyelesaikan pekerjaan dan ibu menulis makalah, sedangkan adik membaca cerita pendek. Gitu, teman-teman. Yang selanjutnya itu, pemakaian tanda titik koma itu dipakai pada akhir perincian berupa klausa. Nah, di sini itu biasanya ada di syarat-syarat ya teman-teman, syarat penerimaan pegawai. Di sini juga contohnya ada syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1 serta berbadan sehat. Nah, ini itu klausa dan ini itu kalimat klausanya setara ya. Kedudukannya setara maksudnya. Jadi kedudukannya setara sehingga dipisahkannya itu menggunakan tanda titik koma. Tapi teman-teman jangan lupa diakhiri menggunakan tanda titik di akhirnya gitu. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1 serta 3. Berbadan sehat. Nah, yang ini dengan yang ini sama saja, hanya beda bentuk penulisannya saja. Yang selanjutnya, tanda titik koma ini dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Nah, di sini contohnya ada 4 bidang kementerian koordinasi pada kabinet kerja adalah politik, hukum, dan keamanan. Ini itu berupa perincian ya. Nah, dipisahkannya itu menggunakan tanda titik koma. Perekonomian, kemaritiman, dan sumber daya, serta pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, jadi 4 bidangnya itu ada bidang yang pertama itu adalah politik, hukum, dan keamanan. Yang kedua bidang perekonomian, yang ketiga kemaritiman dan sumber daya, yang keempat itu ada bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, jadi dipisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimatnya itu menggunakan tanda titik koma. Nah, gitu teman-teman. Dibaca lagi ya teman-teman puebinya. Terus diimplementasikan hasil baca puebinya ke latihan-latihan soal teman-teman, karena belajar saja itu tidak cukup. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kakak. Di video kali ini kakak akan membahas materi tentang aturan penulisan angka dan bilangan. Sebenarnya aturan penulisan angka dan bilangan ini sudah tertera dengan jelas dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, sebenarnya PUEB ini dapat teman-teman akses secara gratis di situs Kemdikbud
secara online ya, jadi situs itu terbuka dan dapat diunduh juga. Kemudian buku ini juga tersebar luas, dapat teman-teman beli kalau mau aturannya secara rinci. Nah, kalau misalnya di video ini kakak akan menjelaskan sekilas dari yang ada dalam PWB. Sekarang kita masuk ke nomor 1, aturan nomor 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Kata kuncinya adalah jika satu atau dua huruf saja atau dua kata saja, maksudnya ditulis dengan huruf, apabila lebih baru penulisannya itu angka. Kemudian kecualinya di sini jika dipakai dalam penulisan urutan. Sekarang kita lihat ke dalam contoh. Mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kenapa penulisan 3 ini ditulis dengan huruf? Karena tadi penulisan huruf itu apabila angkanya itu dapat ditulis dengan satu atau dua kata saja. Di sini hanya satu kata, yaitu 3. Maka penulisannya itu diubah menjadi huruf, bukan bilangan. Kemudian di sini di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, di sini ada penyebutan urutan jumlah. 72 anggota hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak hadir, dan 5 orang abstain. Berarti di sini penyebutan urutan itu tetap harus penulisannya itu dalam angka, karena di sini jika penulisannya berurutan itu harus ditulis dengan angka atau bilangan. Kemudian contoh yang lain, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Itu juga perincian yang berurutan, maka penulisannya harus dengan angka. Begitu ya. Kita lanjut. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Catatan penulisan berikut dihindari, 50 dengan angka dan 3-nya dengan angka. Kenapa sih harus dengan huruf? Karena ini ikut aturan keterbacaan. Rasanya dibacanya lebih mudah jika penulisannya itu dengan huruf jika dalam awal kalimat. Kalau di tengah-tengah kalimat itu diperbolehkan menggunakan bilangan, tetapi kalau di awal kalimat itu harus dihindari ya penulisan bilangan dengan angka, maksudnya seperti itu. Kemudian aturan berikutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, kan ini kalau 50 dapat ditulis dengan dua kata saja, kemudian 3 juga dengan satu kata. Jika 250 itu kan 3 kata, dan itu tidak dapat dihindari, jadi harus 3 kata. Si kalimat itu diubah, jadi angkanya itu atau bilangannya itu ditulis di urutan tengah kalimat. Di sini misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Tidak 250 orang peserta diundang panitia, jadi diubah susunannya. Kemudian di sini di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno, bukan 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Jadi penulisan bilangan di awal kalimat itu harus dihindari. Kalau mau tetap penulisannya itu dengan bilangan itu harus di tengah-tengah kalimat, karena tadi aturan keterbacaan dilihatnya. Begitu ya. Sekarang kita lanjut ke aturan berikutnya. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Titik tekannya adalah lebih mudah dibaca. Misalnya, ini ada penyebutan nominal. Dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Di sini ada penulisan nominal yaitu 250 juta. Kebayang kalau misalnya 250 juta itu ditulis nolnya yang sebanyak itu. Itu akan menyulitkan untuk membaca, maka di sini penulisan itu dipermudah. Jadi bilangan yang besarnya aja ditulis dengan angka, sisanya dengan satuan yaitu juta rupiah. Kemudian sama halnya dengan contoh yang kedua, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. 550 miliar rupiah itu sangat sulit jika ditulis dengan angka dalam satu kalimat, makanya ini dipermudah. Sama halnya dengan contoh yang ketiga ya.
Sekarang kita baca aturan yang keempat. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Di sini satuan ditulis dengan angka dan nama satuannya. Termasuk nilai uang, berarti ini kan 550 miliar rupiah, 250 juta rupiah. Kalau misalnya nominalnya kecil juga ditulis dengan angka. Begitu ya. Kemudian kita baca aturan berikutnya. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Tanah Abang, Jalan Tanah Abang 1 ini Romawi kan, nomor 15. Penulisannya itu angka. Kemudian yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab 10 pasal 5 halaman 252. Di sini penulisannya dengan angka. Kenapa? Biar lebih jelas, kan kita menyebutkannya halaman. Kemudian ini surah Yasin 9, berarti surah Yasin ayat ke-9. Begitu ya teman-teman, itu untuk mempermudah keterbacaan sebenarnya. Nah, sedikit banyak itulah aturan penulisan angka dan bilangan seperti tadi yang telah kakak jelaskan. Kalau teman-teman mau pembahasan secara lengkap, teman-teman bisa akses atau beli bukunya tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, di situ lengkap dijelaskan bagaimana aturan penulisan angka dan bilangan satu persatu. Kalau misalnya teman-teman merasa sulit sekali karena harus menghafal, itu tidak demikian ya, karena aturan dalam PWB sebenarnya akan sulit kalau misalnya kita menghafalnya satu persatu. Yang akan memudahkan adalah kita harus memahaminya, memahami konteks. Biasanya harus bertemu dengan kasusnya dulu, dengan soal-soal dulu. Maka teman-teman harus banyak latihan agar tahu lebih tentang aturan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Segitu video dari kakak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Kak Fitri. Sekarang kita akan bahas tentang huruf kapital ya teman-teman. Pemakaian huruf kapital, langsung aja teman-teman. Yang pertama, huruf kapital itu dipakai untuk huruf pertama, awal kalimat, dan awal kalimat petikan langsung. Nah, untuk mempermudah, di sini ada contohnya teman-teman. Dia membaca buku. Nah, dia itu karena awal kalimat D-nya itu harus ditulis huruf kapital, teman-teman. Nah, di sini contoh lainnya untuk petikan langsung ya. Adik bertanya, kapan kita pulang? Jadi, di dalam petikan langsung, huruf awal itu harus menggunakan huruf kapital. Gitu, paham kan? Kita lanjut ke selanjutnya, pemakaian yang selanjutnya. Huruf kapital itu dipakai untuk huruf pertama, unsur nama diri dan judul. Nama orang, keagamaan, peristiwa, hari besar, geografi, organisasi, dokumen, bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, dan hari. Di sini contohnya Amir Hamzah. Amir Hamzah itu nama ya, jadi nama dan termasuknya ke dalam nama diri ya. Jadi huruf awalnya itu setiap kata harus huruf kapital. A dan H-nya di sini kapital. Ini berkaitan dengan keagamaan Islam, Alkitab, Tuhan. Nah, itu menggunakan huruf kapital di awal katanya. Ini ada peristiwa teman-teman, Konferensi Asia Afrika atau KAA ya. Kita mengenalnya dengan singkatan KAA. Bangsa Amerika, bahasa Indonesia. Nah, untuk bangsa dan bahasa itu geografinya saja teman-teman yang dikapitalkan gitu. Jadi di huruf kapitalnya di awal katanya. Jadi bangsa dan bahasa di kata awalnya itu tidak menggunakan huruf kapital. Di sini Amerika dan Indonesianya saja yang menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ada Tarik Masehi. Nah, ini juga Masehinya kan tahun Masehi ya. Ininya itu M-nya besar. Pedoman manajemen mutu dan lingkungan ini ya. Belum kita bahas. Kita baca lagi di sini. Jadi huruf kapital itu tidak dipakai pada kata tugas. Kata tugas itu kan ada konjungsi, lalu apalagi preposisi ya teman-teman ya, partikel, lalu
tidak dipakai pada nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukur. Nama jenis yang merupakan satuan ukur. Tidak dipakai pada unsur nama orang yang bermakna anak dari. Di sini ada contohnya langsung bin, font, dan lain-lain. Nah, pedoman manajemen, manajemen mutu dan lingkungan. Nah, di sini ada konjungsi dan. Nah, untuk judul, penulisan judul itu semuanya memang harus kapital, teman-teman. Di awal katanya, kecuali preposisi dan konjungsi. Ini kan konjungsi, jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Mesin diesel 5 ampere. Nah, ini juga tidak perlu menggunakan huruf kapital. Abdurrahman bin Zaini. Nah, di sini bin itu kan bermakna anak dari ya di sini. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini juga ada ini ya. Untuk nama geografi, teman-teman biasanya sering pusing. Nah, kita bahas ya nama geografi itu misalnya Kota Bandung. Nah, Kota Bandung itu nama kesatuan. Jadi K dan B-nya itu harus menggunakan huruf kapital di awal katanya. Pulau Samosir. Nah, P dan S-nya itu karena nama diri atau nama geografi, di sini termasuknya Pulau Samosir, P dan S-nya itu menggunakan huruf kapital. Nah, untuk bulan dan hari teman-teman sudah paham ya. Untuk bulan seperti Januari itu J-nya huruf kapital. Gitu, hari misalnya hari Senin, S-nya itu huruf kapital. Untuk yang selanjutnya, huruf kapital itu dipakai huruf pertama unsur nama gelar atau jabatan yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai sapaan. Nah, di sini Sultan Hasanuddin itu huruf kapital. Gubernur Papua Barat ini di setiap unsur katanya ya, teman-teman dilihat. Huruf kapital ya, Gubernur Papua Barat. Jadi Gubernur Papua Barat itu kan menjadi pengganti nama si gubernurnya ya. Jadi ditulis huruf kapital semuanya, G, P, dan B-nya ini. Gelar ya, termasuk ke gelar atau jabatan di sini. Gubernur Papua Barat itu jabatan. Selamat pagi dokter. Karena dokter di sini adalah sapaan, maka D-nya ini huruf kapital. Huruf pertama kata penyapaan atau pengacuan termasuk kata Anda. Silakan duduk, Pak. Nah, Pak di sini itu sapaan, teman-teman. Sehingga P-nya itu huruf kapital. Beda dengan misalnya Bapak dan Ibu di dalam kalimat tapi dia tidak di dalam konteks sapaan, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital karena di sini konteksnya itu sapaan. Pak di sini jadi menggunakan huruf kapital. Apa yang Anda lakukan? Nah, Anda ini itu sapaan ya termasuknya. Jadi menggunakan huruf kapital gitu. Jadi yang selanjutnya aja. Kita langsung ke yang selanjutnya. Huruf kapital itu dipakai untuk huruf pertama singkatan gelar di sini ya. Dr. Rudi M. STMTICISA gitu. Jadi untuk gelar itu diawali huruf kapital. Gampangnya itu misalnya Fitri S titik PD gitu, teman-teman. Nah, Fitri, kenapa F-nya besar? Karena Fitri itu termasuk nama diri, nama orang, sehingga unsur katanya atau di awal katanya itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, untuk memisahkan nama dan gelarnya itu dipisahkan menggunakan tanda koma. S ini kan nama gelar ya. Di sini huruf pertama unsur singkatan gelar. S ini sarjana, disingkatkan ya. Jadi ini huruf kapital. PD-nya ini pendidikan gitu, teman-teman.
Nah, semoga teman-teman paham video tentang pemakaian huruf kapital ini. Kalau ada yang belum ngerti, silakan teman-teman tanya aja di Askgram ya. Dan udah segitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Oke, hai teman-teman. Ketemu lagi sama aku Kak Fitri, dan sekarang kita akan bahas tentang huruf miring ya, pemakaian huruf miring. Jadi kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, huruf miring itu dipakai untuk judul buku atau nama terbitan yang dikutip dalam tulisan. Nah, di sini contohnya, saya sudah membeli buku Salah Asuhan. Nah, ini ya bukunya, nama bukunya atau judul bukunya Salah Asuhan, dan ditulis miring di dalam teks karangan Abdul Muiz. Gitu. Dan selanjutnya ini ada contoh yang di dalam kutipan ya. Nama terbitan di dalam kutipan. Berita gempa bumi di Nias dimuat di Kompas. Nah, Kompas ini kan nama media, teman-teman. Jadi harus ditulis huruf miring gitu. Contoh. Selanjutnya, pemakaian selanjutnya, huruf miring itu satuan bahasa, huruf, kata, dan lain-lain yang ditegaskan, dihususkan di dalam kalimat. Nah, di sini contohnya, huruf terakhir abjad, huruf terakhir kata abad itu adalah D. Nah, di sini itu dihususkan. Jadi penulisannya itu dimiringkan gitu teman-teman. Jadi untuk menghususkan kata atau huruf di dalam teks itu menggunakan huruf miring teman-teman. Nah, di sini selanjutnya dia tidak diantar tetapi mengantar. Jadi ada penekanan atau penghususan di kata diantar dan mengantar gitu. Selanjutnya kata, ungkapan, kalimat, atau teks dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, biasanya teman-teman taunya kalau misalnya dia itu bahasa asing, itu dimiringkan. Tapi teman-teman juga lupa bahwa bahasa daerah itu dimiringkan penulisannya di dalam teks. Nah, kita di sini lihat dulu ya contohnya. Upacara apa ini? Upacara pesijuek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, di sini itu bahasa daerah, teman-teman. Makanya kenapa penulisannya itu dimiringkan. Oke, di sini contoh lainnya itu ada MacArthur berkata, "Old soldiers never die, they just fade away." Nah, di situ ini bahasa asingnya jelas teman-teman, bahasa Inggris ya. Never die. Nah, they just fade away. Ini bahasa asing, jadi penulisannya di dalam teks itu harus dimiringkan. Tetapi itu tidak berlaku pada nama diri, teman-teman. Nah, ini nama diri yang teman-teman juga sering kebingungan. Nama diri itu nama orang, organisasi, dan lainnya ya. Dalam bahasa asing tidak ditulis dengan huruf miring. Jadi misalnya ada nama asing, misalnya siapa ya? Misalnya Oscar ya. Misalnya Oscar. Ini nama ya, ceritanya Oscar. Oscar ini meskipun dia berbahasa asing, maksudnya Oscar itu kan bahasa asing ya. Nama orang tapi bahasa asing gitu. Tapi karena dia ini adalah nama orang, di sini itu masuknya dalam nama diri, jadi penulisannya tidak perlu dimiringkan di dalam teks. Atau misalnya lembaga ya. Misalnya lembaganya PBB, WHO misalnya deh. WHO. Nah, ini kan nama lembaga ya, teman-teman. Jadi meskipun WHO ini bahasa asing,
Tapi teman-teman, karena dia ini nama lembaga dan di sini masuknya ke nama diri, penulisannya tidak perlu dimiringkan di dalam teks. Atau misalnya yang gampang itu nama orang. Nama orang misalnya ini nama orang ya. Neng Fitri. Ini itu nama orang. Nah, Neng Fitri itu penulisannya tidak perlu dimiringkan meskipun ini Neng itu berbahasa daerah dari Sunda ya. Tapi karena dia masuknya nama diri itu tidak perlu dimiringkan gitu. Jadi gampang banget ya untuk penulisan atau penggunaan atau pemakaian huruf miring. Gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.